Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang kisah-kisah wanita teladan. Simak terus ya. Oke, sebelum masuk pembahasan, bagi yang baru pertama menonton channel ini, saya ucapkan terima kasih. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya. Kalian bisa membagikan video ini ke teman-teman kalian, karena berbagi itu adalah kebaikan. Saya doakan semoga sobat-sobat semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rezekinya, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Figur tertentu seringkali banyak mempengaruhi kepribadian seseorang. Ini adalah perkara fitrah dalam kehidupan manusia. Masalahnya adalah siapakah figur tersebut. Fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat muslim, khususnya di kalangan anak muda, yaitu adanya figur-figur idola yang jauh dari nilai-nilai ajaran agama mereka sendiri, baik dari segi keyakinan maupun perilaku. Di antara mereka ada bintang film, penyanyi, atlet, politisi, atau tokoh-tokoh lainnya. Sementara sisi lain, figur-figur kebaikan seringkali ditampilkan dalam kisah fiktif lengkap dengan bumbu kejadian aneh bin ajaib, sehingga tidak memotivasi seseorang untuk meneladaninya, kecuali sekedar hiburan atau pengantar sebelum tidur. Video ini setidaknya adalah upaya kecil untuk ikut andil dalam menjawab pertanyaan tersebut. Sebagai langkah awal, kami menghususkan dengan kisah-kisah wanita teladan, mengingat sedikitnya informasi tentang hal ini yang sampai ke tengah masyarakat. Lebih khusus lagi, kami hanya mengambil cuplikan-cuplikan kisah yang singkat namun syarat dengan keteladanan dari beberapa kitab hadis dan sirah yang dipercaya. Tujuannya agar tidak melelahkan, sehingga mudah dicerna, dan yang lebih penting dapat mengambil pelajaran dari keteladanan mereka. Apa yang paling diharapkan dari seorang istri ketika tantangan dan cobaan berat sedang dialami suaminya? Ya, kesetiaan. Istri yang setia di saat suka dan duka. Khadijah binti Khuwailid. Suatu hari terjadi peristiwa besar yang dialami Rasulullah SAW saat beliau menyendiri di Gua Hira, merenungi kebesaran penciptanya dan meninggalkan hiruk-pikuk kejahilian kaumnya. Datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu yang pertama. Berkali-kali malaikat Jibril memeluknya dengan kuat seraya memerintahkan, "Bacalah." Berkali-kali pula Rasulullah menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Kemudian turunlah ayat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Setelah peristiwa tersebut, Rasulullah kembali ke rumahnya dengan badan gemetar. Ketakutannya masih belum hilang dengan apa yang baru saja dia alami. Beliau segera masuk menemui Khadijah seraya berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah segera menyelimutinya. Perasaan takut Rasulullah mulai reda. Kemudian beliau menceritakan kepada istrinya yang setia apa yang terjadi di Gua Hira. "Saya khawatir jika terjadi apa-apa pada diri saya," ujar Rasulullah. Khadijah segera menenangkan dan menghibur suaminya. "Tenanglah, demi Allah, dia tidak akan pernah menghinakanmu. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim, berkata jujur dan membantu orang lemah, serta suka menolong pada jalan kebaikan." Kemudian Khadijah mengajak Rasulullah pergi ke rumah pamannya, Warakah bin Naufal, seorang tua renta dan buta yang banyak mengetahui isi kitab Taurat dan Injil. Khadijah menceritakan apa yang terjadi. Mendengar hal tersebut, Warakah tampak gembira. "Itu adalah Jibril yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, dan engkau adalah Nabi bagi umat ini." Demikianlah Khadijah merupakan istri teladan, penolong utama Rasulullah SAW. Dia membela Rasulullah dengan jiwa dan hartanya. Dia pula yang pertama kali beriman dan membenarkan dakwah Rasulullah SAW, dan ikut merasakan berat dan pedihnya tantangan dakwah yang dialami Rasulullah. Karena itu, ketika Khadijah meninggal, kenangan indah bersamanya selalu terbayang di benak beliau Rasulullah.
Beliau bersabda, "Dia beriman kepadaku ketika orang-orang ingkar kepadaku. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia menyerahkan hartanya untukku ketika orang-orang mencegah hartanya untukku. Dan Allah memberiku keturunan lewatnya, sementara yang lainnya tidak mendapatkannya." Begitu seterusnya, Khadijah mendampingi Rasulullah SAW pada masa awal perjuangannya yang sangat berat, hingga ajal menjemputnya. Semasa Khadijah hidup, Rasulullah SAW tidak menikah dengan wanita selainnya. Semoga Allah meridhoinya.